Yang di rumah juga sama-sama kita sehati ya. Seru merangkat kedua tanganmu buat Yesus Tuhan Juru Selamatmu. Buka hatimu, tutup mata saudara, buka kedua tanganmu, syukur rapataka. Berarti persekutuan ini bebas, tanpa batasan, yang penting Yesus ditinggikan. Terus, urapataka. Menyenangkanmu, senangkanmu. Angkat kedua tangan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan. Senangkan hatimu. Hanya itu. Hanya itu kerinduan. Mari sekali lagi saudara. Senangkan Tuhan sampai engkau dipanggil pulang. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Sampai selamanya. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan bagi Yesus. Malam ini kau bicara atas kami semua, Tuhan, atas Rumah Roti pada khususnya, dan yang Zoom dan yang juga datang ke tempat ini. Dan kamu percaya kau punya destiny atas mereka. Buka jalan, buka pintu, Tuhan. Kalau kami mengetok, Tuhan kau Allah yang membuka. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan, kami butuh pewahyuan, kami butuh campur tangan Tuhan. Kami butuh terang dalam pikiran, dalam roh kami. Supaya umatmu tidak disesatkan, tapi jalan dalam kebenaran. Tuhan, Tuhan, Engkau Allah penolong. Tidak ada satupun manusia yang dapat menolong kami selain tangan-Mu, Yesus, Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Kami terima tahun ini, tahun 2023, jaminan Tuhan. Pembalikan keadaan, percepatan, kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus malam ini Kau bicara atas kami semua. Dan itu kami percaya hikmat marifat daripada manusia dipatahkan, tapi hikmat marifat daripada Tuhan Allah yang hidup turun atas hati kami. Di dalam nama Yesus yang menyembuhkan batin, yang menyembuhkan iman, yang menyembuhkan manusia jasmani kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semuanya siap dan percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk. Syaraf cukup sampai luar. Oke, ditutup tetap ya. Oh, Brian di sini. Oke, saudara, shalom. Shalom. Yang di rumah, shalom. Saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Dan kongsi. Tak apa-apa saudara Yesus, gak usah takut. Natal ngomong Natal aja. Kita ngerayakan Yesus bukan ngerayakan center kelasnya. Jadi jangan takut ngomong selamat Natal. Ada amin? Dan harus percaya bahwa iman itu mengalahkan setan ajaran apapun. Ada amin? Dan yang kedua, selamat Tahun Baru. Saya percaya hati baru. Muka lama tapi hati baru. Setuju angkat tangan? Ya, muka boleh lama yang penting hati baru. Dompet, keuangan baru. Yang di rumah setuju angkat tangan ya? Ada amin. Ya. Malam ini saya bicara satu hal yang Tuhan suruh sebenarnya sering dibaca atau sering dikhotbahkan siapapun. Tapi saya percaya kalau rema itu selalu baru. Ya, selalu baru. Nah, saya minta Anda minta hikmat. Lukas pasal 19. Saya pernah tahu main juga. Wani. Iya, oke. Lukas pasal 19. Di rumah juga buka Alkitab, buka catatanmu. Ya, Anda miliki catatan karena pikiran bisa lupa, tapi catatan Anda tidak lupa. Seperti saya dulu ketemu Yesus sampai sekarang ini, sering dari dulu saudara, saya disuruh Tuhan menulis. Kalau saya sempat blank, habis Tuhan suruh buka catatan. Jadi catatan pernah hilang. Ada amin.
Pikiran bisa lupa, nonton sinetron, ngomong sama Tuhan, nonton sepak bola, berubah-ubah. Tapi catatan bukan Alkitab ya, tetap saya tulis. Dan itu memang terjadi. Lukas 19 tentang siapa namanya? Sakeus. Ya, ayat yang pertama, Sakeus. Lukas 19 ayat yang pertama. Semua perhatikan firman Tuhan atau di slide Anda bisa lihat. Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan perhatikan Yesus ya. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Saya kasih tahu semua saya ke depan yang nonton di rumah juga. Yesus lewat itu tidak cari terkenal. Hanya lewat. Tapi oleh karena ada kemuliaan Tuhan, tentunya ada perkenanan Tuhan ya, orang bisa lihat sendiri. Jadi itu penting sekali melintasi, hanya lewat. Ayat yang kedua, saudara baca sama-sama lah supaya aktif. Semain di rumah juga, tempat ini juga. Yang keras, 1, 2, 3. Saya minta Anda perhatikan rohmu, hatimu semua yang di tempat ini juga di rumah. Ia seorang yang kaya, tapi kayaknya karena yang najis. Ngerti angkat tangan. Kalau Anda kepingin dapat berkat sesuatu yang najis, Anda membawa dirimu ke neraka. Apapun, Anda perpuluhan sekalipun tidak bisa menyokok Tuhan dengan perpuluhan. Ngerti angkat tangan. Ya, saya minta Anda paham, jangan nipu Tuhan. Nipu pendeta sih boleh, tapi tanggung sendiri dosamu. Tapi dengar, orang kaya kepala pemungut cukai. Kalau Anda ingin diberkati, tapi bukan dengan cara sorga, Anda akan mengalami kesusahan. Bukan kesusahan soal uang, tapi keluargamu juga dampaknya ke sana. Hidupmu juga, rohmu juga. Itu kacau, saudara. Kacau itu artinya begini, Anda buat dosa jadi terbiasa. Pertama sungkan, pertama takut, lama-lama kelamaan engkau akan terbiasa melakukan dosa. Yang saya katakan hati-hati. Ada amin? Jadi harus paham. Dia kaya karena kepala pemungut cukai. Ya, saya minta Anda ngerti. Kalau Anda mulai masuk tahun 2023, saya minta kalau Anda ingin diberkati, pakai cara Tuhan. Kalau yang Pak pakai cara Tuhan susah atau lama jadi kaya, lebih baik karena keselamatan nomor 1. Anda harus ngerti. Jangan sampai oleh karena mamon kamu masuk neraka. Pelayanan bisa cari duit juga bisa tuh. Berarti katakan amin. Doakan orang bisa. Nanti kalau berhasil ya tanammu laku jangan lupa perpuluhan. Nah itu juga hati-hati. Nah perpuluhannya kemana? Kalian doakan jangan lupa perpuluhan ke gua ya. Itu jelas roh Isabel kamu harus patahkan. Atau seperti yang saya dulu pernah dikasih tahu Tuhan tentang spirit of snake. Roh ular. Ya saya minta Anda paham di dalam Yesus. Jadi Anda harus ngerti, kalau ingin diberkati tahun 2023, hidup dengan kudus. Jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan dunia. Siapa yang percaya? Dan mau angkat tangan tinggi-tinggi. Orang percaya angkat tangan, tapi kalau mau belum tentu. Betul apa tidak? Gak ada suara, halo? Ya, handphonenya di silent atau ditabur ke saya, saudara. Lumayan buat nabur ya, kongsi. Ya yang di rumah juga ya, kalau pengen Pak Tuhan, kemarin ada orang WA sama saya polos saudara, tapi baik kata-kata. Pak Yar, boleh nggak saya doa supaya kaya? Saya bilang boleh. Yang penting hatimu tidak tertanam di mamon atau kekayaan. Kalau kamu diberkati nabur. Yang di rumah ngerti angkat tangan dulu. Jadi boleh, jangan sungkan. Tuhan, aku pengen kaya Tuhan. Nanti Tuhan bisa ngomong dua, aku berkati engkau atau apakah masih sempat lu mau pulang? Nah, boleh pulang aja saudara daripada kaya. Lebih baik di sorga daripada kaya di sini. Setuju angkat tangan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Nanti katakan amin. Saya bilang boleh. Tapi hatimu jangan terikat di kekayaan. Nah, waktu diberkati, Anda harus ngerti ini uang buat siapa Tuhan. Nabur ke siapa, beri siapa. Ya baik. Nah, singkat aja besok pengurapan. Tapi sebelum pengurapan tabung tanduk ada perjamuan kudus. Ya, ia seorang yang kaya. Ayat 3. Saya baca semua perhatikan. Ia atau Sakeus berusaha. Saya minta Anda catat saya, yang di rumah juga catat ini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi Sakeus tidak berhasil karena orang banyak. Sebab garis bawah semua, apa? Pendek. Yang di rumah tulis. Ada hal saya minta Anda lihat, ada hal yang tidak bisa dirubah secara fisik. Yang roh bisa, saudara. Yang secara fisik. Meskipun orang kaya, saya kasih tahu, tidak bisa dioperasi tambah kaki. Tidak bisa. Atau tulang. Ada amin. Ini bukan masalah Anda nerima apa, bagaimana Anda terima keadaanmu. Dia pendek, meskipun kaya.
Ya makanya dia berusaha, katakan berusaha. Saya suruh Tuhan ngomong hanya ayatnya simpel saja. Yang membuat Sakeus, nanti Anda lihat semua sampai habis, membuat Sakeus menerima perkenanan Tuhan karena dia usaha. Kalau kamu pelayanan tidak pernah usaha apa mau Tuhan, tidak akan ngerti visimu. Meskipun pelayanan maumu sendiri bukan mau Tuhan. Ngerti katakan amin. Anda merasa dengar-dengaran suara Tuhan, bahkan Anda merasa itu Tuhan, bisa sesat. Ya, dari Roh Kudus, semua di rumah lihat dari Roh Kudus, Anda akan diberikan peneguhan one by one. Tapi ingat baik-baik, Anda sendiri harus strong. Apa yang Anda terima, saya jadi begini ya, karena saya dulu dikasih tahu Tuhan, ketemu Yesus face to face, diomongin begini, saya pegang. Orang lain ngajak kerjasama, hamba-hamba Tuhan luar negeri minta ketemu, saya tolak. Tuhan ngomong tidak boleh ketemu siapapun. Jadi Anda harus punya iman. Meskipun aneh bagi manusia, tapi kalau bagi Tuhan tidak, turut yang Tuhan mau. Setuju angkat tangan. Anda harus strong dengan pendapat Tuhan, bukan pendapat orang. Orang dulu menawari saya untuk bawa grup ke Israel. Itu sampai 5 kali. Dari tempat yang berbeda, dari orang yang berbeda, hamba Tuhan yang berbeda. Ya, saya tanya ke Israel ngapain? Anda hanya doakan aja Pak. Yang menerjemahkan itu atau ada penerjemah ya di Israel. Saya tidak tertarik ke Israel. Saya tidak tertarik. Saya ngomong jujur, saudara. Bukan Israel dosa loh, memang gak tertarik. Saya tolak 5 kali, termasuk di Jakarta ngundang. Jakarta nggak salah 2 kali 3 kali. Saya bilang kasihkan hamba Tuhan lain. Bagi saya lebih penting sorga daripada Israel. Makanya saya kok Pak, dia ngomong ya perhatikan. Orang tuh ngomong yang undang, Pak, hamba Tuhan lain aja mau Pak. Kenapa Anda tolak? Israel tuh tempat, itu firman Tuhan di sana, saya tahu. Tapi saya lebih penting orang itu ke sorga. Itu saya loh saudara, jangan buat tiru. Itu saya. Saya tidak mau. Meskipun tawari sekalian sama liburan, enak saudara ke Israel plus Eropa. Ya saya bilang Eropa, mendoan enggak ono, apa-apa dia nggak tahu ya, tapi apa? Saya nggak tahu. Saya bilang enggak, bukan masalah Eropanya. Saya di sana dibelikan jaket yang tebal, mana musim dingin saya. Saya ini orang kampung, orang desa. Dan saya suka hal yang sederhana. Nek plan itu sederhana aja, nggak usah macam-macam. Roh Kudus ngomong apa, Roh Kudus ngalir, terima. Nggak usah kagian neko-neko. Itu malah buat kedagingan muncul. Ada amin? Jadi sampai sekarang yang begini nih, enak. Ya, jadi saya minta Anda ngerti ya. Alkitab mencatat Sakeus berusaha, katakan berusaha. Saya lihat ke depan saya. 2023 Anda rumah roti pada khususnya. Yang datang juga malam ini. Anda harus berusaha mengerti apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kamu harus sisihkan dulu kedaginganmu. Itu bisa menghalangi pewahyuan Tuhan yang sebetulnya. Kalau pikiranmu hanya duit, yang penting kau diberkati, utang lunas, itu kedagingan. Nanti aja dulu, sorga dulu. Dan di rumah ngerti? Ada amin? Ada amin? Jadi perhatikan baik-baik. Sakeus orang kaya loh, berusaha. Supaya ngerti Yesus. Dan banyak anak Tuhan yang dulu berusaha, sekarang sudah tidak berusaha. Kenapa? Mengalami kejenuhan, mengalami trauma ikut pelayanan, trauma macam-macam. Yang sehingga usaha yang sebetulnya kudus menjadi tidak bisa. Dan iblis main di sini. Dari sisi kedaginganmu, dari macam-macam. Sakeus catat baik-baik yang datang. Berusaha. Malam ini berusahalah kembali. Supaya kenal apa yang Tuhan mau. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Kamu jangan khotbahin Yesus, saudara. Yesus lebih ahli. Yesus firmanmu kan begini. Aku ngerti. Tapi kan, kakek comel dibikin bisu. Jadi lebih baik belajar taat. Ada amin? Taat. Ya, kemarin saya ngomong ada orang gak kawin-kawin. Pak, gimana supaya cara pasang? Saya bilang gampang. Doa itu simple. Tidak baik manusia seorang diri Tuhan. Gitu loh. Ada amin yang di rumah. Yang di rumah sudah kawin jangan minta lagi tuh. Ngomong. Tidak baik manusia seorang diri. Engkau tahu Tuhan. Semua aja ada pasangannya. Saya bilang gitu. Minta. Tapi kok Tuhan kasih, ya kasih. Kalau enggak, ya jangan. Ada amin? Aku pengen punya keluarga. Ya, punya keluarga nanti Anda ngerti soal pohon ara nanti. Saya minta Anda paham dengan cepat.
Puasa itu termasuk berusaha apa enggak? Berusaha. Kalau Anda suruh Tuhan puasa terus Anda ngomong, apalagi pakai cak-cek ya. Yang di rumah ya, ada amin. Berarti kalau kurang itu kurang usaha. Tuhan ngomong, kepingin masalahmu selesai, puasa. Anda bilang, aku udah lakukan Tuhan. Tahu-tahu ada rema. Rema itu artinya begini, sesuatu yang muncul di rohmu. Kalau Anda nggak peka audible di hatimu. 40 hari, 40 malam. Mati Tuhan. Nah, itu usaha. Kenal Tuhan itu bukan dengan otakmu, semua dengar baik-baik, yang di rumah juga. Tapi dengan roh. Makanya kenal dengan Tuhan itu bukan pintermu. Mau Anda kena cancer, kayak mau Anda kena penyakit, kayak Tuhan itu menyiapkan kesembuhan. Kalau memang sembuh. Tapi kalau Tuhan panggil ke surga, pulang aja cepat. Tuh, ada amin. Saya hamba Tuhan ngomong apa adanya, saudara. Kalau Tuhan ngomong gak sembuh, dia akan dipanggil, pulang aja cepat. Jangan kasih pengharapan palsu. Ngerti katakan amin. Maka Anda harus paham di dalam Yesus itu semua terbuka. Roh itu terbuka. Alkitab mencatat sekali lagi, Sakyus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, jelas saudara. Sebab apa? Badannya pendek. Jadi mau lihat gini gak bisa. Tapi dengar baik-baik, saya minta Anda semua baca yang di rumah, juga tempat ini semua, minta hikmat supaya rohmu bertumbuh. Ayat yang keempat, yang keras, 1, 2, 3. Ya. Lah ini saya ngomong saudara, malam ini. Ini juga firman pertama, soal pembalikan keadaan. Tulis. Kalau Anda pengen, Pak, masalah saya selalu kuat, masalah saya begini terus dari tahun ke tahun, minta rema pembalikan keadaan. Ngerti angkat tangan? Pembalikan keadaan itu begini, saudara. Dari ini dibalik ini. Dari nggak ada menjadi ada. Ada amin? Pembalikan keadaan. Tapi apa? Pembalikan keadaan terjadi kalau berusaha. Kalau Anda nggak pernah berusaha, bagaimana pembalikan keadaan terjadi? Saya kasih tahu. Level orang, lihat saya ke depan. Level orang mau pembalikan keadaan pasti ngalami masalah besar. Pasti. Ngerti angkat tangan. Kenapa? Karena daging itu harus dikikis. Karena Pak, saya tahunan. Mungkin sampai tahun. Belum, masih panjang. Terserah Tuhan. Karena Tuhan yang paling ngerti dirimu. Bukan kamu. Musa berdoa begini. Tuhan, tunjukkan, lihat saya ke depan. Jalanmu, bukan jalanku. Show me your way. Not my way. Dan banyak Tuhan minta, my way, not your way. Sehingga dia hidupnya muter padang gurun 40 tahun. Yang di rumah perhatikan baik-baik. Minta tahun 2023 pembalikan keadaan. Tapi ini firman. Usaha. Angkat tangan. Ada pelayanan, ada bisnis, ada kerja, ada pelayanan seperti saya dan Pastor Brian itu. Berusaha cari Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau dikhotbahkan. Tuhan mau apa? Ngerti angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Saya ngomong dalam nama Yesus, dengar baik-baik. Di dalam Yesus, kadang-kadang saya ngomong daging ini tidak menyenangkan, saudara. Tapi yang penting Yesus senang, kita jalani. Tidak pusing orang suka apa enggak. Yang penting Yesus senang. Not my way, but your way. Dan biarkan Tuhan tersenyum. Ada amin? Masalahnya Tuhan mau engkau jarang tersenyum. Ngerti ya? Jarang sukacita. Kenapa? Maumu yang Batak, ngerti Batak ya? Kamu ngotot maumu sendiri. Aku mau ini Tuhan. Tuhan ngomong ini mendatangkan celaka bagimu. Aku mau ini. Nah, itu yang mendatangkan tegar tengkuk. Itu doa keturunan. Tegar tengkuk, keras hati, lainnya masukkan, kamu sungkan. Ada amin. Dan suara itu keras. Anda dulu pelayanan, sungguh-sungguh menemu. Berusaha dong supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Ada amin? Dan hebatnya, kasih Allah tidak berkesudahan. Tapi jangan permainkan kasih Tuhan. Matek dewe kamu. Saya sempat dekat dengan dia.
Orang bagus, baik saudara. Tapi lama peminum dan dia memegang terminal. Karena masuk koran dipecat sudah zaman Presiden Soeharto. Dan jadi pelayanan sama saya polos. Lama-kelamaan mungkin suka minum terus tidak berhenti. Meninggal di pantai pelacuran. Anaknya satu wanita. Kadang-kadang anak Tuhan gitu meremehkan keselamatan. Dia Tuhan bisa berkati pembalikan keadaan. Ini bukan khotbah tahun baru, saudara. Ini khotbah pertobatan, setiap hari selalu baru. Setuju kata? Dia tahu bohong itu miskin. Dia tahu tidak lakukan firman itu upahnya maut, saudara. Kadang-kadang manusia itu pakai firman, yang di rumah juga ya. Daging, roh penurut tapi daging, itu yang dipakai. Sini nggak ada, luar angkasa, di rumah nggak ada, luar angkasa nggak ada, luar angkasa. Daging penurut, roh lemah, roh penurut, daging lemah. Dipakai itu. Tuhan ngomong, aku udah kasih kamu jalan, udah kasih kekuatan dalam rohmu. Kamu tidak mau melakukan. Ini kan namanya membantah Tuhan. Lihat saya ke depan. Alasan yang apapun Anda pakai, sebetulnya Tuhan udah kasih kamu jalan. Tapi karena tidak berusaha, gitu terus. Termasuk pelayanan. Ada amin? Saya dulu perokok berat. Peminum. Bisa lepas dengan cepat. Kenapa? Karena berusaha dengan Tuhan. Kalau dengan kekuatan sendiri kagak bisa. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti katakan amin. Nah, Tuhan ngomong susah Pak. Karena kamu ngomong susah, langsung iblis ngomong jadilah seperti imanmu. Kamu yang disikat. Kenapa? Gak punya duit, kecepatan tangan. Itu saya, saudara. Tapi dengar baik, begitu Tuhan sama. Semua cepat berhenti, segera. Bahkan kita cara Tuhan saya bilang itu, gimana caranya supaya kita tidak nyuri? Belajar memberi, cara membalikkan keadaan. Makanya berusaha. Nggak punya duit, Tuhan ngomong, uangmu di dompet berapa? Hanya dulu saudara, cuman nggak ada 50.000, 10.000, 5.000. Ya, kasih. Berusaha, beri. Jangan ngomong, aku butuh makan, jangan egois. Jangan katakan. Kalau kamu ngomong pasukan Tuhan, kalau daging aja nggak bisa kamu kalahkan, gimana mau pembalikan keadaan? Sakeus, orang kaya, tapi dia berusaha. Contoh, Anda baca Alkitab di rumah, ngantuk. Ya dilawan dong. Gak ada suara. Betul apa enggak? Kadang-kadang kita baca Alkitab kan pusing, apalagi kitab Wahyu. Serem-serem tutup. Kenapa? Itu kan Anda baca maumu bukan mau Tuhan. Betul apa enggak? Waduh, naga. Mati-mati, susah. Baca yang kasih karunia. Sekali selamat, tetap selamat. Kenapa? Memang begitu manusia minta. Alkitab sudah mencatat 1 Petrus itu. Banyak orang ingin mendengarkan yang menyenangkan telinga. Itu sudah tertulis dan akan terjadi dan terus terjadi. Nanti katakan amin. Sehingga Tuhan lihat saya ke depan. Sehingga Tuhan berikan sama kamu supaya kamu peka, supaya kamu ngerti ini setan apa Tuhan, kamu lupakan. Makanya iblis gampang kerjain keluarga. Ada amin? Ada amin? Ya harus paham nih. Berusaha, katakan berusaha. Mungkin ada sekarang lagi berusaha pulang cepat-cepat. Waduh kok kayak enak pulang lah. Berusaha cepat lah. Cuman banyak orang tahan-tahan aja. Silakan. Lihat orang kalau berusaha ya, saya minta Anda mengerti dengan rema Tuhan. Maka ini kalau orang mau usaha, pembalikan keadaan. Berlarilah Sakeus, mendahului apa? Orang banyak. Yang lainnya tidak maju, yang lainnya tetap di tempat, yang lainnya rohnya mati. Kamu go. Jangan sama-sama ikut mati, goblok turunan itu. Yang di rumah, dengar katakan amin. Langsung di rumah dimatikan. Haleluya dah. Tadi sebelum Zoom dandan langsung dalam nama Yesus. Sep, mati. Orang berusaha mendahului orang banyak yang namanya usaha. Yang lainnya mati rohani, yang lainnya ngantuan, kamu tetap jangan roh.
Ngerti katakan? Kalau orang nggak punya roh, yang satunya mati, yang satunya padam, yang satunya jatuh, dia tetap, mentorku juga jatuh, gua jatuh wajar dong. Salah. Mentormu Yesus bukan manusia. Tepuk tangan bagi Roh Kudus semua. Ngerti katakan? Ada amin. Jangan, ini yang saya sering ngomong. Bilang kok dipertemukan jiwa, ya dengan ini untuk orang pelayanan. Lalu Anda ngomong, wah ini berat ini, mentorku aja yang melayani. Itu salah. Jika dipertemukan Tuhan bagimu, tidak ada yang kebetulan. Siapa yang percaya angkat tangan? Cuman karena kamu imanmu ke manusia, bukan ke Yesus, makanya imanmu jarang naik. Contoh, kamu sering sebulan sekali disupport uang. Imanmu ke yang nyupport, bukan ke Yesus. Katanya doa Yesus pasti berkati. Tapi tanpa sadar ngarep ini. Hati adalah sumber kehidupan. Saya nggak marah, ini biasa. Contoh, gajimu dipotong, kamu waduh nanti bayar cicilan gini. Karena imanmu atau rohmu ke gaji, bukan ke Yesus. Makanya lari, usaha, imanmu naikkan. Kalau nggak begini setan kerjain kamu nih. Bonus, si kira apa Tuhan bonus. Umpama, sini nggak ada kok, di luar angkasa. Yang di rumah nggak ada, bersih. Bonus. Ketawa kok kenceng aja. Bonus. Tahu-tahu bonusnya kurang seperti yang diharapkan. Langsung kok mulut tanpa sadar bukan. Yesus baik. Jarang, kadang-kadang. Cek dulu baru Yesus baik. Kenapa? Lihat yang di rumah. Karena rohmu sudah tidak berusaha lagi ketemu Tuhan. Ini yang membuat Anda ke neraka tahun ini. Ini bahaya. Karena tahun ini Tuhan ngomong sama saya. Pertama, yang sebenarnya saya ngomong di Bandung. Ini saya dari Bandung tadi ini. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Bukan jatuh mati loh. Jatuh kehilangan visi dan kehilangan urapan. Kalau kamu, hamba Tuhan saya juga percaya. Jaga roh. Yang kedua, digoncang untuk dipadatkan. Yang ketiga, krisis ekonomi saya udah ngomong tahun kemarin besar. Tapi engkau hidup dengan ekonomi sorga. Makanya berusaha cari Tuhan. Jangan ada duit tok berusaha. Saya mau dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Terus bencana alam terjadi di mana-mana. Gesekan bangsa-bangsa, seperti saya tahun lalu berapa ini semua saya udah catat tahun lalu, maka catat. Gesekan bangsa-bangsa terjadi. Dan saya tahu dalam nama Yesus, kegerakan Allah juga terjadi. Dengar dulu, bukan di kelompok, hanya di kelompok, tapi dalam dirimu dulu. Karena banyak anak Tuhan hanya ikut-ikutan. Begitu pulang ke rumah, lemes lagi. Itu iman ikut rombongan, bukan ikut Yesus. Sini gak ada, luar angkasa sana. Yang di rumah angkat tangan semua itu. Kongsi. Nanti katakan amin. Bagaimana engkau mengenal Tuhan kalau gak berusaha? Sakyus tahu dirinya pendek, tapi ini loh, makanya ini orang kaya. Kenapa dia kaya? Tahu sudah, dari niatnya aja kelihatan dia orang kaya, gak malas dari niatnya. Betul apa enggak? Orang kalau kaya kerjanya seperti ini nih. Ada orang yang belum kaya-kaya tapi males setengah mati. Loh ya, mau gini. Itu antar jajan ke pasar. Dari kerja, belajar ke depan. Dari cara sakit saja kamu bisa ngerti soal pemahaman. Bahwa ini orang pantas diberkati meskipun caranya dosa. Tapi lihat, dari cara bayar harganya saudara. Dia lakukan segala cara. Dan anak ini, sakit ini cepat. Orang banyak sekalipun langsung sikat. Enggak mikir-mikir, kelker enggak. Tuhan ngomong dipikir. Pewahyuan lewat, kairos lewat, tetaplah begitu. Ngerti angkat tangan semua? Ini saya katakan penjebolan dalam roh harus dicabut. Begitu Yesus lewat langsung dia lari. Orang banyak lewati, dia tahu pendek. Ya, saya minta Anda paham. Pulang dari tempat ini jangan lihat keadaanmu. Kalau engkau berusaha pasti ada mujizat terjadi. Tepuk tangan semua yang di rumah. Percaya katakan amin. Ada amin. Kalau usaha. Kalau engkau maaf ya, kalau engkau usaha lagi. Sudah tahunan aku usaha. Nah itu kok udah muncul iblis cut kamu. Nanti katakan amin. Ya, lihat. Maka berlari. Katakan berlari. Sakus bukan jalan cepat loh. Lari. Orang kalau niat minta pertama pembalikan keadaan. Yang kedua catat semua. Percepatan. Tulis.
Mulai malam ini firman bagi kamu yang minta membalikan keadaan dan minta percepatan dalam segala hal. Angkat tangan. Lari, bukan kelemar-kelemar kayak. Ngerti kelemar-kelemar ya? Ada Yesus. Jawabannya gampang kadang-kadang. Nanti kan datang sendiri ke saya kalau dari Tuhan. Nah itu kurang ajar ya. Lari. Dia kejar orang banyak mau dia tahu dia pendek. Saudara. Terjang. Bila perlu bukan pohon ara dia panjat. Orang dipanjat aja sekalian. Ciri orang niat melakukan segala hal. Setuju angkat tangan? Itu. Ada amin? Ada amin yang penting holy. Dengar. Saya ulangi. Maka berlailah Sakeus mendahului orang banyak. Mendahului ya. Lalu memanjat pohon apa? Pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di sana. Yang ketiga tadi Tuhan ngomong sama saya di hotel. Saudara, di kamar. Ajaib. Besok pagi saya terbang lagi. Saudara doakan. Ya. Yang baru datang silakan masuk. Yang di rumah tetap tenang, makan cemilan, dengar khotbah baik, minum kopi, minum teh, hidup dalam Tuhan. Oke. Semua perhatikan saya ke depan. Waduh, baru nggak cukup ya, dibuka aja. Praise the Lord. Ya, ada hal yang Anda harus tulis semua. Ya, dengar baik-baik. Yang di rumah. Tuhan ngomong sama saya gini, waktu orang atau umatku minta pembalikan keadaan, sudah tahu tentang khotbah ini, minta percepatan, sudah tahu tentang khotbah ini, tapi Tuhan ngomong sama saya, tulis. Ada hal yang kita lewati, saya juga nggak paham, tapi saya dikasih tahu pewahyuan ini baik, yaitu harus ada pohon ara, ngerti ya katakan? Jika tanpa pohon ara, mau naik apa Sakeus ini? Jadi kalau Anda minta percepatan, minta sama Tuhan apa yang dipercepat? Itu pohon aramu, ngerti ya katakan? Tepuk tangan bagi Yesus semua yang di rumah, ngerti katakan amin? Pohon aramu yang buat kamu bisa naik lihat Yesus, apa? Saya bilang, kalau orang ngomong, Pak saya mau pelayanan. Tanya Tuhan, yang paling spesifik dalam hatimu sekarang, apa? Itu percepatan pohon aramu. Belum tentu semua berhasil mulus loh, karena semua harus diuji. Kenapa? Untuk naik pohon ara ini gak terlalu tinggi, saudara. Pohonnya gak seperti pohon kelapa. Naiknya kelamaan Yesus ya lewat, gak ada Yesus. Ada amin? Ngerti ya? Dia naik gini, dan Yesus kok hilang? Malaikat ngomong, naik mau ketinggian, gua penggal, satu. Nah, saya kasih tahu yang di rumah. Dengar, apa yang harus Anda naikin? Bukan manusia tentunya. Ngerti ya? Apa yang Tuhan taruh dalam rohmu, itu memberi Anda percepatan. Anda dikasih Tuhan, minta Tuhan percepatan, tapi harus dapat pohon aranya. Sesuatu yang buat kamu juga ada hasil daripada percepatanmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau Anda, lihat saya ke depan. Kalau Anda salah pilih pohon, ambruk. Believe me. Saya ngomong sama Tuhan tadi di hotel, ketawa saya. Tuhan ngomong, kamu tahu ya apa Tuhan? Kenapa Sakeus itu bisa lihat? Saya pohon ara. Ya itu yang kadang-kadang anak Tuhan lupa. Minta percepatan, pohon aranya kalau nggak ada nggak bisa lihat Tuhan. Mungkin Tuhan lihat saya ke depan. Mungkin Tuhan pertemukan kamu sama mentor. Mungkin Tuhan pertemukan kamu sama hamba Tuhan. Mungkin Tuhan pertemukan kamu sama pelayanan. Mungkin Tuhan pertemukan kamu sama bisnis yang memang itu pohon aramu. Supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan atau visi Tuhan terjadi. Siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangan dulu, jangan buru-buru turun. Saya percaya Anda bisa mandi, yang di rumah juga. Ada amin. Pohon ara amin. Kyonggi. Tapi dengar. Kalau salah panjat pohon ara, nggak bisa lihat Tuhan. Makanya minta kepekaan. Ada amin. Sama keintiman. Sampai luar. Wah haleluya. Ya, nggak usah dilihatin saudara. Biar. Urusan masing-masing. Berikutnya. Ya, saya sebelum baca berikutnya di rumah belum ngerti. Tanya Tuhan malam ini. Atau puasa bila perlu. Pohon ara apa yang buat kamu naik level. Ngerti yang katakan. Mungkin kamu dipercayakan pelayanan kecil-kecil, tapi itu pohon aramu untuk naik di hadapan Tuhan, layani tulus tanpa motivasi apapun. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Jangan duduk. Ya. Jadi yang di rumah belum ngerti ya, mungkin kamu buka warung kecil-kecilan, tapi jika itu pohon aramu supaya melihat campur tangan Tuhan, lakukan. Dosa mimpi gede-gede, dari peka kecil jadi peka besar. Ada amin. Yang ngerti ya? Atau Anda, loh kok Tuhan ngomong sama saya sekarang? Atau Anda suruh Tuhan baca Alkitab one by one, pasal per pasal. Itu pohon aramu supaya ngerti hati Tuhan. Tapi kadang-kadang anak Tuhan, pasal sekian. Baru satu pasal belum, tengah-tengah.
Bahasa roh yang kencang. Itu bukan bahasa roh, kamu menghindari. Angkat tangan. Soalnya munafik tetap masuk neraka, enggak bisa. Meskipun Anda pelayanan katanya rohani, rohana kelihatan dari buahnya. Halo, sini enggak ada ruang angkasa. Kenapa kok paling gampang ya, kalau Anda saya pengkhotbah ya. Kalau Anda khotbah, biasanya kalau orang tua langsung, anak tua yang dengar khotbah di rumah juga bisa. Langsung nunduk gini, itu ketembak itu. Biasanya begitu. Begitu khotbahnya bagus, yes! Itu memang sisi jiwani atau manusia. Tapi kalau ketembak langsung gini. Kebas, bukan kebas. Lihat saya ke depan. Saya sampai jam berapa? Bebas, saya suka. Bebas antemi mulai saya. Saya harus terbang besok pagi, saudara. Biar Brian meneruskan. Dia lebih bagus. Nah, lihat saya ke depan. Nah, semua lihat saya ke depan. Ini, saya mau kasihkan soal peperangan roh. Berapa waktu saya terus sampaikan. Kalau Anda bawa firman, dengar. Firman itu pelita, katakan pelita. Nah, pelita itu bukan obor. Pelita itu hanya kecil. Ya, Anda bisa bawa atau di kaki, zaman dulu pelita. Bagi kakiku. Jadi saudara, ada seperti pelita, ya, ada minyaknya, tapi ada apinya cuma kecil. Kalau Anda jalan, yang di rumah perhatikan, kalau Anda jalan, hanya sebatas itu saja yang diterangi. Maju gini ya. Sebatas itu. Maju lagi. Hanya sebatas itu. Memang step by step. Perlu pimpinan Tuhan. Katakan. Itu namanya pelita. Kalau kamu melangkah tanpa pelita, pasti ngawur. Pasti. Nggak tahu dulu di depanmu ada jebakan atau ada lubang, kamu tidak tahu masuk. Makanya Alkitab mencatat betul. Firman adalah pelita bagi kaki. Ngerti katakan amin. Nah ini firman nih bicara. Begitu tadi melihat Yesus, Sakeus. Alkitab mencatat berlari. Itu pembalikan keadaan. Yang kedua perhatikan, itu niat namanya. Berusaha melihat orang naik pohon ara, meskipun dia cepat, tapi nggak ada pohon ara, tidak terjadi pertolongan. Maka Anda minta sama Tuhan, pohon aramu apa? Ngerti katakan. Amin. Mungkin ada batu loncatan soal bisnis, pohon aramu. Kalau salah pilih pohon, ambruk. Ngerti ya? Anda manjat malah banyak semut rang-rangnya. Nggak usah lihat Yesus malah masuk puskesmas. Nanti katakan namanya. Jadi harus peka. Kalau Anda, Pak Yar, saya pengen peka, audible. Nggak perlu langsung minta audible. Dari hatimu saja dulu. Semua lihat saya ke depan, yang nonton di rumah. Kalau hatimu sudah tidak damai, meskipun itu bagus atau bagus, maksudnya gini, meskipun itu besar dan itu cuanmu oke, tapi kalau di sini tidak damai, jangan coba-coba pilih. Itu membedakan mana yang roh, mana yang daging. Katakan. Nah, tapi anak Tuhan kedagingannya kuat. Mau itu gak damai, sikat. Ujung-ujungnya berantakan. Nanti katakan, makanya minta damai sejahtera Allah. Ini tahun 2023. Tuhan udah mau datang. Minta damai sejahtera Allah, kuasai rohmu. Kuasai hatimu. Bukan otak. Hatimu dulu. Lihat saya ke depan. Semua tulis ya. Roh Allah, jama, pertama bukan otak, hati. Tulis di rumah. Kalau hatimu sudah dijama, cara mikirmu holy. Ngerti angkat tangan. Ada amin? Holy. Kamu tahu itu mustahil, tapi kalau di sini bilang, damai kuat. Kamu akan bilang, gua lakukan. Gua lakukan. Itu membuat pembalikan keadaan dan percepatan terjadi. Beri kemuliaan bagi Yesus dulu. Ngerti katakan amin. Tinggal terakhir tanya, pohon aranya siapa Pak? Bukan. Bisa jadi siapa atau apa. Ya, amin. Lanjut. Habis ini pulang, saudara. Ayat 5, saudara baca sama-sama. Yang di rumah juga. 1, 2, 3. Sakeus. Nah, ciri orang yang masuk mengejar Tuhan. Saya minta di rumah tulis. Ciri orang yang mengejar apa yang Tuhan mau, perkenanan Tuhan. Dengar, yang lain Tuhan tidak mampir ke rumah Sakeus. Lain tidak dihampiri, mampir ke jaminanmu, mampir ke tempatmu. Siapa yang mau angkat tangan? That's Holy Spirit. Lainnya dicuekin, lari pada Sakeus. Maka dia bilang, Yesus ngomong, Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun. Sakeus gak di atas terus, enggak Tuhan, jana ini susah Tuhan. Oh haleluya sama Tuhan, matikan sama pohon-pohonnya, mati.
Pohon ara diomongi. Hasil mengucapkan, kering, kering. Nah, coba mau Sakyus di atas. Sakyus turun. Enggak Tuhan, saya gini puas kok. Oh gitu. Kering, kering. Yang di rumah dia katakan, ada amin. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan apa yang Tuhan mau, ingat perintah Tuhan jangan dilupakan. Tetap harus dalam destiny, perintah Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Ya harus ngerti. Yesus sampai ke tempat, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus segeralah turun, koma. Sebab, nah ini saudara, yang orang lain tidak terima hanya Sakyus. Sebab hari ini aku harus, apa? Harus. Kalau Anda minta percepatan, Anda minta kembalikan keadaan, dan Tuhan berikan batu loncatan, pohon ara, Alkitab mencatat harus mujizat Tuhan terjadi padamu. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Percaya katakan amin. Jangan jadi pendengar, jadilah pelaku. Minta sama Tuhan kapasitas iman. 6. Semua ngomong amin ya. 1, 2, 3. Amin. Ya. Saya baca, semua perhatikan. Lalu Sakyus segera turun dan tulis semua di rumah. Nerima Yesus dengan apa? Semua yang di rumah katakan sukacita. Meskipun suaramu gak muncul dari mulutmu saya lihat. Sukacita. Nah, yang di sini sukacita. Saya tanya, bisa gak sukacita kalau Tuhan? Yesus masuk ke rumahmu, lalu terima. Aku terima engkau Yesus, sukacita. Jujur, susah apa enggak waktu terima Yesus? Prosesnya? Susah. Sukacita enggak? Ajak ngomong. Di rumah. Sukacita. Habis ini mikir lagi. Nah nanti makan apa ini? Yang di rumah ngerti ya? Keluargaku bagaimana? Pelan kok masih peteng kok gelap ya Kak. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya pernah suruh Tuhan nabur, begitu besar zaman dulu. Sangat besar. Saya sampai ngomong gini, Tuhan, engkau tidak lihat aku baru terima berkat. Ngomong, beri. Hal Tuhan kok ngomong tuh mantep, beri. Saya tanya, bisa nolak enggak kita? Bisa. Kok enggak? Seoli tapi gak sok ngelakukan. Bisa. Kenapa? Kita ini, Tuhan ngomong sama saya berkali-kali, dengar. Kenapa Israel tidak masuk Kanaan semua? Karena nolak. Nah, Tuhan ngomong sama saya berapa waktu lalu, pewahyuan. Malam-malam saya diajar Tuhan gini. Tuhan ngomong sama Abraham. Dengar ya? Keturunanmu yang kesekian akan masuk dalam perbudakan. Betul apa tidak? Betul apa enggak? Dan nanti bangsa yang memperbudak mereka akan aku hajar. Pokoknya gitulah. Saudara, saya ngomong sama Tuhan. Dengar, ini saya ngomong begini. Saudara. Saya ngomong sebagai sisi manusia. Saya ngomong gini. Tuhan, kalau mereka lahir hanya untuk diperbudak, ngapain diciptakan? Ayo. Mikir semua. Saya ngomong nih, ada Yesus. Yesus ngomong itu kan pewahyuan tak tanyain sekalian. Kalau engkau tahu mereka ini lahir diperbudak, nah ngapain kamu ciptakan Tuhan? Ini pertanyaan daging loh yang di rumah dengar. Lalu Tuhan ngomong sama saya, jadi contoh. Mana tahu firman ini tertulis begini. Dan saya ngomong dari maaf ya, bukan kurang ajar. Saya minta maaf sama Tuhan waktu itu. Maaf ya Tuhan, maaf. Lah nek contoh Tuhan ya, mati semua loh. Lalu Tuhan ngomong satu hal yang saya ingat sampai sekarang, meskipun dulu. Manusia punya pilihan. Kamu boleh melayani. Ada urapan, banyak orang kesembuhan dari kamu atau kamu mempertobatkan orang, tetap suatu saat kalau kamu tidak memilih apa yang Tuhan mau, hatimu akan bercabang. Saya langsung gini, nah terus Tuhan, ini pertanyaan dagingnya. Sebagai nabi juga tanya saudara. Nah terus pilih yang gak susah Tuhan, saya ngomong bahasa Jawa ya. Dan Allah kita doa dalam bahasa apapun jawab saudara. Bahasa Sunda kayak, bahasa Madura kayak, bahasa Ambon kayak, bahasa Jakarta kayak, bahasa Manado. Dia jawab dengan tepat. Lalu Tuhan ngomong gini, aku menciptakan segala sesuatu dengan baik-baik. Dengan tanpa alasan. Berarti punya alasan. Lalu Tuhan kasih saya penglihatan. Ini yang saya ingat. Yang di rumah perhatikan. Lalu Tuhan ngomong, binatang ini memakan binatang ini.
lalu memakan binatang ini. Kalau engkau lihat binatang, engkau akan merasa kasihan. Sekarang tahun kelinci air. Lihat. Nah kelinci dimakan, kita akan sayang. Kasihan Tuhan ya. Atau anjingmu dimakan serigala. Kasihan Tuhan. Tuhan menciptakan sesuatu dengan tanpa alasan. Maka saya waktu dengar, oh iya. Jadi dengar, manusia atau Anda ada di rumah punya pilihan. Ya keputusanmu ini mendatangkan Tuhan atau tidak. Saya suka Anda diem, mikir. Nanti katakan amin. Tuhan ngomong jangan nipu ya, jangan nipu. Aku memberkati kamu. Terpaksa Tuhan ngomong, oh berarti masih panjang jalurmu. Nah ini. Langsung seperti kuburan, ini bisa diputar bagus. Dan di rumah juga. Dan ngomong, jangan iri hati ya, aku akan membuka jalan bagimu. Oh Tuhan aku berusaha. Lah usahamu itu bagaimana? Ingat loh, surga neraka ada. Kenneth Hagin, saya ini malas baca buku soalnya, Alkitab sih ya. Tapi buku itu saya nggak suka tebel-tebel. Meskipun itu ada yang saya dapat di firman, di buku. Sudah tahu Kenneth Hagin, bukunya tipis. Dia pernah melihat, ditunjukkan Tuhan ada di neraka itu ada tulang belulang ya, tulang tengkorak gitu. Tapi dari suaranya ketahuan ini wanita. Pada waktu dia jalan dengan Yesus, dari lubang itu ada api. Tulang ini ngomong, Yesus tolong aku. Tolong aku. Karena dia ngomong, kasihan Tuhan. Tuhan ngomong, itu sudah pilihannya. Saya beli buku Kenneth Hagin, zaman dulu gak punya duit. Saudara. Di perpustakaan tuh ngantri gini. Gak punya duit. Baca gratis gak enak, satpam. Ngerti ya? Ya caranya bahasa orang yang kenceng aja lah. Dan Tuhan ngomong, beli buku. Diajari Tuhan, beli buku yang tipis karena aku tahu engkau malas baca. Kalau kamu beli tebel gak akan dibaca. Ya, Tuhan tuh ngerti watakmu ya, ada amin. Ngerti, watakmu tuh ngerti. Jadi saya beli buku tipis. Beli buku ini, ada buku Benny Hinn, ada buku macam-macam zaman dulu ya, ada macam-macam. Tuhan ngomong pilih yang ini. Saya ambil, saya lihat harganya bisa beli, saya bayar. Lalu Tuhan ngomong baca sampai habis dan ambil urapannya. Nah, ini sudah. Dalam itu dia bilang katakan, kasihan Tuhan ngomong itu pilihannya. Kenapa? Lalu Tuhan ngomong story-nya, wanita ini menembak dirinya atau bunuh diri. Saya minta Anda ngerti, pada waktu itu dia cinta Tuhan. Tapi begitu dia lihat suaminya, maaf selingkuh ya, dia tembak suaminya. Tapi dia tembak, lihat rohnya padam. Langsung. Jadi pilihan ini bisa mematikan rohmu atau pilihanmu dengan surga membuat rohmu nyai. Sekarang pilih benar-benar, tahun 2023. Anda pilih menyembah Tuhan atau pilih memadamkan hatimu. Itu pilihanmu, bukan pilihan mentormu, bukan. Anda boleh ngecek ke ATM berkali-kali, pilihanmu apa? Mau nabur, Tuhan ngomong jangan banyak ngecek, nanti imanmu goyang, kenapa enggak ditambahi? Ngerti enggak tambahin? Kok enggak berubah enggak ya? Ngedrop. Tapi waktu itu aku akan memberkati engkau. Amin. Ngecek lagi ke ATM. Blek. Belum ada tambahan. Itu namanya mencobai Tuhan. Yang di rumah angkat tangan. Ada amin? Jadi engkau itu hidup dengan iman, bukan dengan rekeningmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Wah, sudah jam berapa ini? Wah, haleluya. Ya. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus, garis bawah semua. Dengan apa? Katakan sama-sama sukacita. 1, 2, 3 yang di rumah juga. Setuju? Atau tepatnya berusaha sukacita. Nanti lihat. 7, baca yang kenceng ya. Kan sukacita. Yang di rumah juga. 1, 2, 3 yang keras. Ternyata orang mau sukacita itu susah. Ini kok jadi kameranya mau jatuh-jatuh, mau ditabur ini. Nah saya ke depan, yang nonton. Orang mau nyembah Yesus dengan sukacita susah, kenapa? Orang lain tidak suka, ngerti angkat tangan. Ya apa enggak? Kalau ini karena bukan salahnya Zakheus. Kalau karena salahnya berat tabur tuai. Ini enggak salah. Orang lain bersyukur. Wah Yesus itu tidak peka Yesus itu. Ngerti dosa mengujuk mampir ke rumah dia, mampir ke rumah gua dong. Gua pelayanan, gua ini suka memuji Tuhan. Tapi hatinya busuk, gak bisa.
sungut-sungut. Ya, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Baca sama-sama dengan hati sukacita, katakan sukacita. Yang di rumah katakan sukacita. Amin. Iya, dari mulutnya kelihatan. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Pelan-pelan supaya mantep imanmu. Yang di rumah juga supaya mantep rohmu. 1, 2, 3. Tuhan dan ngomong sukacita. Kyongki. Langsung hilang. Makanya yang terima Yesus belum tentu sukacita. Kenapa? Dagingmu disikat dulu. Nanti angkat tangan. Orang bilang sama saya, Pak Yer minta urapanmu, minta kepekaanmu. Saya bilang, saya kasih jubah itu. Tapi bisa nggak bayar harga sesuai dengan urapan saya? Nggak bisa, mati. Urapan bisa membunuh kamu. Lihat ya, ini karena sukacita ini. Tanpa diminta loh. Ini orang kok sukacita terima Roh Kudus. Langsung gini, Tuhan, lihat ya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang apa? Tanpa diminta. Tuhan nggak ngomong, kamu terlalu kaya. Bagikan hartamu. No. Dari hatinya apa yang dalam. Setengah dari milikku. Kuberikan. Kalau Anda mungkin nggak punya apa-apa pasti berani ngomong. Kuberikan nanti Tuhan. Bocai. Nggak akan. Karena nggak punya. Halo, ada amin. Begitu punya mulai pikiran materi muncul. Iya ya. Tuhan keluargaku dulu dong. Makanya Tuhan tuh ngerti hati. Dan di rumah ngerti angkat tangan. Amin. Dengar baik-baik. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Lalu bukan hanya itu saudara. Yang radikal dari orang yang jamaah Tuhan. Habis ini kita tutup. Dan sekiranya ada yang sesuatu kuperas dari seseorang akan berapa kali? Katakan sukacita. Yang di rumah saya lihat sukacita. Angkat tangan semua. Nah itu. Kamu meres orang 1 juta. Kembalikan berapa? 4 juta. Kamu narik dari orang 2 juta, bayar utang. Kemarin nggak ada, bayar. Kadang-kadang anak Tuhan kemarin saya ketawa. Saya lihat anak Tuhan tuh ngomong sama saya. Ini hamba Tuhan. Ngomongnya profetik. Dia ngomong gini, Pak, saya kadang-kadang kalau dia punya bisnis dan ada utang, dia ngomong gini, Pak, saya ngomong sama yang nagih utang. Semua sudah jadi baru. Semua jadi baru. Nah, terus utang pun akan. Haleluya. Ini dari dia dari TSO angkatan berapa itu ketemu. Lucu, haleluya. Masih ada profetiknya, cuman kurang ajar. Hidup saya sudah jadi baru. Yang lama sudah berlalu. Termasuk utang. Oh haleluya. Itu akal-akalan ya. Ya saya rasa perlu dikasih penjara perlu sekali-sekali. Nah tapi dengar baik-baik. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Ini hukum surga. Kenapa? Tuhan tahu, tanpa diminta. Ini menghambat dia melihat Yesus. Begitu dia terima Yesus dengan sukacita, apapun yang dulu dia ngomong, ini tidak bisa, ini susah, ini harus kusimpan. Begitu Roh Kudus jamaah, ingat, sesuatu yang ajaib baru terjadi di rumah itu. Dalam, bukan rumahnya saja, dari dalam hatinya dulu. Mungkin waktu Roh Kudus jamaah kamu, tahu-tahu kamu datang ke tempat orang yang kamu sakiti atau orang menyakiti, kau datang, aku minta maaf. Itu Roh Kudus kerja. Bapak yang tak sakiti bukan 1 orang Pak, 100 orang. Ya datang ke 100 orang hilir. Satu hal supaya Anda lihat pembalikan keadaan terjadi dan percepatan. Pohon ara harus terjadi. Tapi lihat, begitu Anda melihat apa kuasa Tuhan, sukacita harus turun padamu. Dan begitu sukacita turun pada Anda semua, sebelum Anda pulang ya, Tuhan minta sesuatu yang mungkin, bukan minta, kadang-kadang dari rohmu sendiri muncul. Aku harus rubah, itu lakukan. Angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus semua. Nanti katakan amin. Yang di Manado, Palangkaraya, Samarinda, Jepang, semua ya. Jakarta, Surabaya, semua. Dikembalikan 4 kali lipat. Itu saya percaya kalau ini seperti zaman sekarang ada maaf, ada apa? Handphone.
disiapkan. Ini Sakeus bertobat. Kami yang pernah diperas rame-rame ke rumahnya. Ambruk ini rumahnya. Bahkan yang nggak pernah diperas ngaku diperas. Anak Tuhan itu suka memanfaatkan. Betul apa enggak? Nanti tanya, kamu peras berapa? Saya 100.000. Enggak ngomong 100.000, 1 juta Pak, 4 juta. Anaknya Safira muncul akhirnya. Amin. Ngerti ya? Apa yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Itu namanya tanda kuasa Tuhan terjadi. Itu pembalikan keadaan. Mentalmu, thank you Tuhan. Mentalmu, cara hidupmu, cara kerjamu, semua juga diubahkan. Siapa yang mau? Angkat tangan dulu. Jangan tepuk tangan dulu, angkat tangan. Yang di rumah juga siapa yang mau? Ingat, Sakeus menerima Yesus di rumahnya, sukacita. Tepuk tangan bagi Yesus. Terakhir. 9. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini keselamatan. Karena saya minta semua cek ke depan. Saudara perlu perhatikan dengan seksama. Orang ini anak Abraham. Anak Abraham itu artinya anak dari rohani, pokoknya semua keturunan Abraham. Kita juga. Ternyata anak Abraham pun bisa terhilang. Ini sudah akhir zaman. Kalau engkau tidak nurut apa yang Tuhan mau, Anda bisa terhilang. Sakeus pertama, ngerti ya? Dia kembalikan keadaan dia jatuh, percepatan. Habis itu pohon ara diberikan batu loncatan. Lakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Jangan batas apa yang Tuhan mau. Ngerti, katakan amin. Kurang keras. Bangkit berdiri semua, tepuk tangan bagi Roh Kudus. Cukup, selesai. Anda boleh keretek pinggangmu, silakan. Semua angkat kedua tangan, yang di rumah juga. Hidup cuma sekali dan akan dipertanggungjawabkan. Kalau Anda tetap pilih males, hanya temporary niat, kadang-kadang nggak niat, engkau akan tabur tuai juga, hati-hati. Karena Tuhan akan datang segera. Dan dalam tahun ini, saya minta Anda semua angkat kedua tanganmu. Yang di rumah juga angkat kedua tanganmu. Ini yang Tuhan katakan sama saya, dengan cermat. Dengan cermat. Apa yang kamu katakan bisa terjadi. That's the power of Holy Spirit. Tapi hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam pengucapan. Semua berasal dari hati. Itu bisa memberkati atau menajiskan kau. Angkat kedua tanganmu semua, tutup mata. Yang di rumah tutup matamu. Bahasa roh yang sudah punya kali bahasa roh, yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Sutu kurapatakana. Terus kurapatakarapa. Terus bebas. Pengurapan tabung tanduk akan terjadi. Penjamuan kudus akan terjadi. Seperti Sakeus hari ini. Terima Yesus dengan sukacita. Maka yang kudus, maka yang ilahi timbul dari hatimu. Dan Anda lakukan. Hosana in the heart. Hosana, semua angkat kedua, nanti singer belakangan aja. Semua angkat kedua tangan, fokus. Yang di rumah dengan suara saya, Hosana sama-sama. Hosana in the heart. Buka hatimu, terima Yesus dengan sukacita. Let our King be lifted up. Hosana. Angkat kedua tanganmu semua. Hosana, Hosana. Hosana in the heart. Let our King, let our King be lifted. Lagi, yang di rumah sama-sama. Hosana. Hosana in the heart. Higher.
dengan sukacita. We lift it up. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Hosanna in the higher. Let our King be lifted up. Hosanna. Be lifted higher. Be lifted higher. Come on. Come on. Higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted. Dan di rumah juga sembah, bebaskan roh. Higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Buka hatimu seperti Sakeus. Be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna. Tepuk tangan bagi Yesus segala yang di rumah sama-sama. Hosanna. Oh, come on. Hosanna. Bebas, bebas. Di persekutuan Rumah Roti bebas. Higher. Let our King be lifted up. Hosanna. Angkat kedua tanganmu semua yang di rumah juga. Buka pintu rumahmu bagi Tuhan. Buka pintu hatimu bagi Yesus. Supaya keluargamu diubahkan. Masih ada kesempatan. Kalau Anda pengen pembalikan keadaan, kejar, berusaha. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Kalau Anda pengen mengalami hati seperti kasih mula-mula pada waktu, the first touch from Holy Spirit, kasih mula-mula, buka hatimu. Hidup bukan karena uang, tapi oleh karena iman. Itu yang Tuhan nyatakan. Semua akan pergi, semua akan berlalu, tapi firman tinggal tetap. Dan dirumahkan kedua tanganmu dalam nama Yesus. Syukur rapatakadabat. Nah, itu salat lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat dua tanganmu yang di rumah juga. Dalam nama Yesus, semua tempat ini. Dalam nama Yesus. 1, 2, siap, siap. Dalam nama Yesus. 3, touch. Dan di rumah juga touch. Touch. Jama. 1, lawatan Tuhan turun di rumah-rumah. Terima. Yang sakit apapun, kanker sekalipun, sembuh. Terima. Ikatan-ikatan lepas. Trauma masa lalu yang kulihat, putus. Lepas. Dalam nama Yesus, terus. Kurang katakan yang di luar juga terima. Kejar Tuhan. Uribita sotokora batakana. Hosanna in the heart. Yang dilawat biar, jangan nyanyi, biar dilawat. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna, Hosanna in the higher. Kejar Tuhan, yang di rumah juga kejar seperti Sakeus kejar. Be lifted higher. Angkat tanganmu. Be lifted higher. Come on.
buka pewahyuanmu dalam nama Yesus. Yang kering terima hujan. Let our King, let our King, let our King Jeram Hosanna, 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 Hosanna lagi. Bapak Ibu, kita persilakan duduk kembali, kita akan perjamuan kudus. Mari semua angkat kedua tanganmu. Saya minta yang melayani perjamuan kudus. Mungkin tidak cukup ya, tapi nanti ambil sendiri ya, jangan diambilkan orang. Karena itu keputusan imanmu. Angkat kedua tanganmu. Aku berkati perjamuan kudus hari ini yang juga di rumah. Dalam nama Yesus, dan kuduskan roti dan anggur ini. Dan turun ke roh kami masing-masing, ke iman kami masing-masing, dan bertumbuh dan berkembang dalam nama Yesus. Karena itu kami percaya bahkan kesembuhan terjadi, pembalikan keadaan terjadi, percepatan terjadi dalam nama Yesus. Kudus, kudus, kudus. Amin. Silakan duduk. Yang bertugas ya sampai belakang itu ada, saya kasih jalan, saudara, kasih jalan untuk orang lewat. Thank you. Yang main musik ambil sendiri ya, jangan diambilkan. Ambil, anakmu juga ambil sendiri. Satu orang satu dulu, saudara. Gak ada rotinya. Berarti gak perlu firman, butuh pertobatan nih. Dia jamah, oh dia jamah. Yang sudah terima roti tetap naikkan pujian ini. Dan
damai di hatiku. Yang di luar juga dibagikan. Semua yang di rumah naikkan pujian ini. Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Dia jamah, dia jamah. Yang saya terima roti bagian berdiri. Dia jamah. Yang belum tetap duduk supaya bisa dilayani. Dan beri damai. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara tetap tenang. Cukup sudah Bu Rendra? Ada lagi yang ketinggalan? Sudah semua yang di belakang karena masih perlu dilayani. Pengurus rumah roti sudah semua? Pengurus rumah roti yang di rumah tolong tahan sebentar. Sudah Heri? Belum? Haleluya. Dahsyat. Saya suruh tepuk tangan rotimu hancur, enggak usah. Dahsyat. Belum? Haleluya. Itu belum? Oh sudah, jempol sudah diangkat. Oke. Saya kasih waktu Anda semua membaca roti yang ayat di rotimu. Jangan ditukar. Ya. Gak usah dibaca kanan kiri mau denger, gak usah, saudara baca dalam hati. Mau baca sendiri gak apa. Tapi nanti ya dimakan ya, karena saya pernah dengar ada ibu-ibu itu ngomong setiap roti yang Bapak kasih perjamuan kudus saya tumpuk di rumah. Jadi digigit sampingnya saudara. Dan itu true story. Saya bilang, Bu, dimakan Bu, itu nanti nyengat dan karat akan memakan dia. Makan di firman, roti ada di sini. Ya, jadi kalau ada itu firmannya, sudah ya? Oke. Angkat rotimu semua tinggi-tinggi, tutup mata semua. Bahasa roh. Jangan bocorkan urapanmu. Terus, yang di rumah juga, kalau Anda memang Anda punya roti sendiri, connect sama Tuhan, kurapatasi kirapatakanama, terus Sotoko rapatakanama, kirapatakanama. Dalam nama Yesus. Roti ini, roti biasa. Tetapi malam hari ini, kita semua di tempat ini menaruh iman dan percaya bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Buka cawanmu, angkat dengan tangan kananmu, taruh tangan kiri Anda di dada masing-masing, and doa lagi. Roh Kudus menjamah kamu. Minta seperti Sakyus, berusaha. Kejar Tuhan. Angkat yang sudah buka cawan, angkat dengan tangan kananmu. Sotoko rapatakan nama syandi. Dalam kebenaran, tetap kebenaran, saudara. Dalam nama Yesus. Di mana ada roh Allah, di mana ada roh Allah sekali. Kebenaran terjadi. Angkat dalam nama Yesus. Syukur rapatakan nama, rapatakan nama. Salat api Tuhan turun ke cawanmu masing-masing. Tahir. Anggur ini, anggur biasa. Tetapi malam hari ini, kita semua di tempat ini menaruh iman. Dan tentunya percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh. Dan ini jaminan Tuhan. Taruh cawanmu, angkat kedua tangan langsung sembah. Jangan ngobrol, jaga urapan. Semua yang di belakang juga, yang di rumah, angkat kedua tanganmu sembah.
Jaga hatimu, jaga kekudusanmu. Syukur apa takkan nama sekira labakan. Sekira patakan. Dia jama segenap hidupku. Yang di rumah sama-sama. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua, amin kan? Telah berubah. Dan Yesus, Yesus zaman ku jadi baru. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Dia zaman, oh dia zaman, dan beri damai kuncinya. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah seperti Sakeus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus zaman. Ku jadi baru. Ku jadi baru. Sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus. Dia zaman. Dia zaman. Senang hidupku. Tutup mata saudara, buka hatimu. Dan beri damai di hatiku. Dalam nama Yesus, semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus, Yesus zaman. Lagi. Dia zaman. Dia zaman senang hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah. Dan aku tahu Yesus zaman ku jadi lebih lagi baru. Yesus zaman, Yesus zaman, senang hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus zaman ku jadi sekali lagi katakan Yesus zaman, Yesus zaman senang hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah. Dan aku tahu Yesus zaman ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua tak berubah. Yesus. Dan aku tahu Yesus zaman ku jadi. Sekali lagi katakan semua telah berubah. Semua telah berubah.
Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menjamah hidup kami, ketika Engkau hadir dalam hidup kami, semua telah berubah Tuhan atas hidup kami. Karena Engkau yang mengerjakannya bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa yang sudah disampaikan oleh hamba. Mari Tuhan, meteraikan setiap benih kebenaran firman-Mu dalam setiap tanah hati kami masing-masing. Bila firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah-buah yang lebat, buah yang baik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami bukan hanya mendengarkan kebenaran, tetapi Engkau menjadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang dapat, urapan baru, minyak yang baru, anggur yang baru, terus memenuhi kehidupan hamba-Mu. Sehingga di mana hamba-Mu melayani Engkau, tanda-tanda heran, tanda ajaib, mujizat-mujizat terjadi. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, dimenangkan. Terlebih lagi banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerjaan sorga. Berkati nikah rumah tangganya, berkati istri anak-anaknya Tuhan, dan apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub memenuhi kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami Bapa, kami menabur Tuhan apapun persembahan kami, perpaluan, diakonia, persembahan umum. Kami percaya Tuhan membalas dengan janji sesuai dengan janji kebenaran firman. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan Bapak Ibu yang di rumah roti untuk menabur.